Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat rahmat dan hadiratnya kita bisa kenalkan, nama saya Iwan Ansori. Saya akan bertugas sebagai moderator dalam seminar keamanan data ofisial statistik dari serangan cybercrime. Adapun anggota kelompok saya adalah Ahmad Farhan, Hasbi Abdul Muji. Teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang akan disampaikan pada seminar kali ini yaitu satu, latar belakang, dua, tujuan, tiga, metode, empat, hasil dan pembahasan, kebijakan dan regulasi dalam keamanan data ofisial statistik, dan yang keenam, pendekatan yang dapat dilakukan dalam menjaga keamanan data ofisial statistik dari serangan cybercrime. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ahmad Farhan. Kepada Ahmad Farhan dipersilahkan. Baik, untuk seminar kali ini saya akan membawakan materi tentang tantangan dalam menjaga keamanan data ofisial statistik dari serangan cyber. Yang satu, latar belakang. Pada tahun 2023, data mencapai 337 juta data. Kejadian tersebut dapat menyebabkan menurunnya reputasi suatu melanggar privasi individu. Lalu yang kedua, ada tujuan. Dalam era digital yang semakin maju saat ini, keamanan data telah menjadi permasalahan yang mendesak dan kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dalam menjaga keamanan data ofisial statistik dari serangan cybercrime. Lalu yang ketiga, metode. Metode penelitian ini menggunakan metode studi penelitian yang fokus pada telaah dan analisis literatur yang relevan dengan topik atau masalah penelitian tertentu. Tujuan dari kajian literatur adalah untuk memahami perkembangan pengetahuan dan temuan-temuan terkait dalam literatur yang telah ada, serta untuk mengidentifikasi oleh pengetahuan yang mungkin dapat diisi dengan penelitian lebih lanjut. Lalu selanjutnya, yang keempat, hasil dan pembahasan. Aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas cybercrime terdiri dari satu, melancarkan denial of service attack atau DOS attack. Denial of Service Attack atau DOS Attack adalah serangan terhadap suatu sistem atau layanan dengan tujuan membuatnya tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan cara membajiri sumber daya sistem seperti bandwidth, kapasitas memori, atau daya pemrosesan, sehingga sistem tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau bahkan menjadi tidak responsif. DOS attack dapat menyebabkan penurunan kinerja sistem atau dalam kasus ekstrim membuatnya sepenuhnya tidak dapat diakses. Lalu yang kedua ada hacking. Hacker adalah sebutan bagi seseorang yang mempunyai keahlian dan pemahaman yang mendalam dalam bidang komputer dan teknologi informasi. Hacker yang menggunakan keterampilannya untuk tujuan etis dan konstruktif disebut sebagai white hat hacker. Sedangkan hacker yang menggunakan keterampilannya untuk tujuan ilegal dan merugikan disebut sebagai black hat hacker. 3. Menulis dan menyebarkan virus atau trojan hoax. Virus komputer adalah program komputer yang dirancang untuk menyisipkan diri ke dalam program atau file lain dan dapat menyebar dari suatu komputer ke komputer lainnya. Virus komputer digunakan untuk merusak atau mengganggu kinerja sistem komputer. Saat ini seseorang tidak perlu lagi mempelajari program untuk menciptakan virus komputer karena telah tersedia program yang dirancang untuk memperoleh virus. Contoh programnya yaitu VS Bomb Generator. Lalu yang keempat adalah cyber terrorism. Cyber terrorism adalah istilah yang merujuk pada penggunaan teknologi komputer, terutama serangan cyber, untuk melakukan tindakan teroris. Serangan ini bertujuan untuk merusak, mengancam, atau mempengaruhi keamanan suatu negara atau kelompok dengan cara yang mirip dengan serangan teroris konvensional. Cyberterrorism melibatkan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan komputer untuk menyebabkan ketakutan, kerusakan, atau kekacauan. Lalu yang kelima adalah fraud dan pencurian identitas atau phishing. Phishing adalah jenis serangan keamanan informasi yang terjadi saat penyerang berusaha memperoleh informasi pribadi atau sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Umumnya serangan phishing dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web palsu yang dirancang sedemikian rupa sehingga tampak sah. Penyerang phishing seringkali mencoba memikat korban dengan menyajikan informasi palsu atau menyamar sebagai entitas yang dikenal, seperti bank, perusahaan, atau penyedia layanan online.
Penyerang dapat meminta korban untuk memberikan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu, kredit, dan informasi keuangan lainnya. Selanjutnya ada kebijakan dan regulasi dalam keamanan data ofisial statistik. Di Indonesia, kebijakan dan regulasi keamanan data menjadi fokus terpenting dalam menghadapi era digital yang berkembang pesat. Pemerintah Indonesia telah menciptakan serangkaian aturan untuk melindungi keamanan dan privasi data pengguna. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang memberikan dasar hukum bagi pelindungan data elektronik. Selain itu, pada tahun 2016, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang mengatur tata cara keamanan sistem dan transaksi elektronik. Lalu selanjutnya adalah pendekatan yang dapat dilakukan dalam menjaga keamanan data ofisial statistik dari serangan cyber crime. Yang pertama adalah integrasi solusi keamanan data ofisial statistik terbaru. Ofisial statistik harus menerapkan dan mengintegrasikan solusi keamanan terbaru yang relevan untuk melindungi data mereka. Hal ini mencakup penggunaan firewall, enkripsi data, solusi deteksi ancaman, keamanan jaringan, dan teknologi lainnya untuk melindungi data dari berbagai serangan dan ancaman. Lalu yang kedua, ada pelatihan karyawan untuk meningkatkan kesadaran keamanan data ofisial statistik. Pelatihan karyawan tentang praktik pelindungan data ofisial statistik yang baik sangatlah penting. Karyawan harus mendapat informasi lengkap tentang resiko keamanan. Lalu yang ketiga ada pengembangan kebijakan dan peraturan yang komprehensif. Pemerintah dan ofisial statistik harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan peraturan keamanan data yang komprehensif. Lalu yang keempat, melakukan audit keamanan secara teratur. Ofisial statistik harus secara teratur melakukan audit keamanan data untuk memeriksa kerentanan sistem dan infrastruktur mereka. Audit ini mencakup pengujian keamanan, mengidentifikasi kerentanan keamanan, dan menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan keamanan data yang optimal. Lalu yang kelima, mengadopsi praktik pengelolaan risiko. Pendekatan manajemen risiko membantu ofisial statistik mengidentifikasi potensi ancaman. Lalu yang keenam, membangun budaya keamanan data. Penting untuk membangun budaya keamanan data yang kuat di seluruh aspek ofisial statistik. Hal ini termasuk mengintegrasikan keamanan data ke dalam seluruh aspek operasional dan keputusan bisnis. Budaya keamanan yang kuat mendorong individu untuk secara proaktif memprioritaskan keamanan data yang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data ofisial statistik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih kepada Ahmad Farhan yang sudah memaparkan materi pada seminar kali ini. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Hasbi Abdul Mujib. Saya akan mempertanyakan apakah dunia cyber dapat mengganggu keamanan suatu negara? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua. Perkenalkan, saya Giwangkara Dwipani ingin bertanya, apa alasan seseorang atau sekelompok orang menyebarkan virus di internet? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penanya yang sudah mengatakan tentang materi tadi. Selanjutnya akan dijawab oleh pemapar materi. Silahkan dijawab. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Hasbi, apakah dunia cyber dapat mengganggu keamanan suatu negara? Tentu saja bisa, yaitu salah satu efek samping negatif dari perkembangan dunia cyber melalui internet antara lain adalah kejahatan dalam bentuk pelanggaran hukum atau cybercrime, di mana bila eskalasinya lebih meluas dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, maupun keselamatan bangsa. Lalu untuk jawaban pertanyaan kedua dari Giwang, apa alasan seseorang atau sekelompok menyebarkan virus di internet? Seseorang atau kelompok oknum yang menciptakan, menyebarkan virus melalui internet mungkin memiliki beberapa motivasi yang lebih spesifik. Ini bisa mencakup keinginan untuk mencuri data pribadi atau finansial,
merusak infrastruktur digital, menjalankan serangan cyber sebagai bentuk protes atau ekspresi politik, atau bahkan untuk menciptakan gangguan dan kekacauan secara umum. Motivasi ini seringkali mencerminkan kombinasi dari faktor ekonomi, politik, dan ideologis. Mungkin sekian dari jawaban saya. Bagaimana? Apakah cukup? Cukup. Nah, terima kasih kepada pemapar materi yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Sebelum kita menutup acara pada seminar kali ini, alangkah baiknya kepada pemapar acara supaya menyimpulkan hasil dari pembahasan yang sudah tadi disampaikan. Silakan. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah kejahatan cyber atau cybercrime yang semakin canggih merupakan tantangan utama dalam menjaga keamanan data di era digital saat ini. Kegiatan cybercrime mencakup serangan denial of service attack atau DOS attack, hacking, menyebarkan virus atau trojan. Dari saya kesalahan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada pemapar acara yang sudah menyampaikan semua materi yang disampaikan pada seminar kali ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya sebagai moderator dan perwakilan dari kelompok saya pamit undur diri. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.